Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Dongfang Changfan akhirnya mati di tangan Fang Yuan. Bahkan jiwanya pun disandra dan ditempatkan di dalam katak pemakan jiwa. Namun kita harus sadari benar bahwa semua itu terjadi karena ketelitian Fang Yuan. Andai kata Fang Yuan tidak melihat keberadaan sarang lebah ekor berlian di tempat kematian Xie Ximin, pastinya Dongfang Changfan itu akan berhasil lolos dari Fang Yuan. Ending yang menarik yang ditutup dengan sikap kejam dari Fang Yuan, yang mana sebelum dia membunuh Dongfang Changfan, dia membangkitkan kembali niat dari Dongfang Yuliang yang sebelumnya telah menyerah dengan menggunakan adiknya, yaitu Dongfang Qingyu. Maka dengan begitu Dongfang Changfan akhirnya kembali kehilangan kendali atas tubuh Dongfang Yuliang. Dan ini kemudian menjadi kesempatan untuk Fang Yuan membunuh Dongfang Changfan. Rencana ini sangat tajam dan kejam. Namun harus kita akui bahwa inilah kualitas dari Fang Yuan yang mampu menyingkirkan ahli nomor 1 dari jalur kebijaksanaan di dataran utara. Nah, karena itu sekarang kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part 168. Setelah menjadikan Dongfang Changfan menjadi almarhum untuk yang kedua kalinya, Fang Yuan lalu memutuskan untuk kembali ke Gunung Danghun menggunakan Gu Perjalanan Abadi. Mengapa? Karena Fang Yuan itu punya pertimbangan. Kalau dia kembali ke tanah terberkati kolam giok, maka itu tidak akan menguntungkan dirinya. Ada begitu banyak Gu immortal di sana, dan jika terjadi gesekan karena perebutan harta, maka case terburuknya adalah identitas dari Fang Yuan bisa saja terbongkar. Padahal Fang Yuan adalah biang kerok dari kehancuran atau keruntuhan dari istana kekaisaran. Jika hal itu juga sampai ikut terbongkar, maka Fang Yuan akan dalam masalah besar. Karena itu, Fang Yuan lebih memilih untuk kembali. Sementara Perilisan dan Helloland saat ini masih mengejar Gunung Minishul, yang mana artinya mereka kemudian berpisah. Fang Yuan juga tidak ingin repot-repot membantu. Lagi pula ini adalah urusan pribadi dari Perilisan dan Helloland. Karena itu Fang Yuan sendiri tidak punya kewajiban untuk kemudian membantu mereka berdua. Lalu setelah kembali ke Gunung Danghun, Fang Yuan telah melakukan berbagai pengaturan. Dia menempatkan berbagai harta yang ia miliki di bawah pengaturan dari Little Hu. Sementara itu, dia saat ini baru selesai beristirahat. Karena meski tubuhnya itu adalah tubuh zombie, namun jika dia tidak beristirahat maka kemampuan kognisinya itu akan menurun secara signifikan. Setelah selesai istirahat, Fang Yuan kemudian membuka matanya dan berkata, "Dongfang Changfan, harus kukatakan bahwa dalam aspek ini, kau dan aku adalah orang dengan tipe yang sama." Yang dimaksud Fang Yuan dalam aspek ini, itu adalah karakter mereka dalam mengambil suatu keputusan. Bahkan mereka tidak akan ragu mengorbankan saudara atau keluarga mereka sendiri. Sama seperti Fang Yuan yang kemudian di masa lalu membantai klan Gu Yue untuk meningkatkan bakatnya, serta Dongfang Changfan yang mengorbankan anggota kelompoknya sendiri untuk bangkit dari kematian. Kekejaman mereka serupa. Pun sebenarnya Renzu, sosok dalam legenda yang disebut sebagai nenek moyang dari para Master Gu pun pernah melakukan hal yang serupa. Ketika itu, Renzu juga meninggalkan putrinya di dalam jurang ketiadaan. Meskipun sebenarnya keputusan itu bukanlah keputusan Renzu secara pribadi, melainkan keputusan itu diambil atas pengaruh dari Gu kognisi. Pada level tertentu, ketiganya itu memiliki sikap yang serupa. Inilah yang kemudian dimaksud oleh Fang Yuan.
Sementara itu, di depan Fang Yuan saat ini ada Dong Fang Changfan yang berbentuk sebagai sebuah jiwa. Fang Yuan telah mengeluarkannya dari katak pemakan jiwa. Wajah Dong Fang Changfan masih tetap dipenuhi dengan kesombongan saat ini. Anak muda, kau terlalu naif jika ingin mendapatkan warisanku. Kau tidak akan punya kesempatan, kata Dong Fang Changfan. Oh, kau sangat percaya diri, kata Fang Yuan sambil menyeringai. Fang Yuan tidak ambil pusing. Dia kali ini memang berniat untuk menggunakan teknik pencarian jiwa. Fang Yuan langsung melakukan persiapan, dan seluruh istana Danghun segera diliputi oleh kegelapan. Angin bertiup, dan tangisan hantu mulai terdengar melengking. Fang Yuan lalu menunjukkan wujud aslinya di depan Dong Fang Changfan. Penampilan Raja Zombie berlengan 6 muncul di depan Dong Fang Changfan. Pencarian jiwa, gumam Fang Yuan. Lalu segera cakar tajam Fang Yuan mencengkram Dong Fang Changfan. Bahkan jika Dong Fang Changfan adalah sebuah jiwa, kali ini cengkraman itu memegangnya tanpa celah sedikit pun. Dong Fang Changfan tidak bisa melarikan diri. Dia kini mulai merasakan semburan rasa sakit yang langsung dirasakan oleh jiwanya. Di saat yang sama, ribuan informasi mulai mengalir di benak Fang Yuan. Namun, hampir semua informasi itu tidak berguna. Setelah 1 jam, Dong Fang Changfan pun tertawa. Apa kau menyadarinya sekarang? Aku adalah Gu Immortal dari jalur kebijaksanaan. Namun di saat yang sama, aku juga memiliki jalur jiwa. Dengan kombinasi dari keduanya, aku bisa memblokir metode pencarian jiwa dan menyembunyikan informasi yang kau inginkan. Di tengah rasa sakit yang hebat, Dong Fang Changfan tertawa dengan puas. Kau tidak akan bisa mendapatkan apapun yang kau mau. Kau adalah orang yang cerdas. Tentu kau tahu bahwa teknik pencarian jiwa dapat mengurangi kekuatan jiwa dari target. Akhirnya, saat kekuatan jiwa dari target habis, maka kau tidak akan bisa mendapatkan apapun. Memang lebih baik aku hilang dari dunia ini daripada menyerahkan informasi yang kau inginkan. Dong Fang Changfan masih tampak arogan. Sementara saat ini Fang Yuan terdiam dan dia mengatur nafasnya. Lalu, Dong Fang Changfan sekali lagi berkata, "Nak, aku punya penawaran untukmu. Aku bisa memberimu warisanku. Aku bisa memberimu warisanku. Dan juga aku bisa memberimu informasi lain yang kau butuhkan. Tapi kau harus menemukan tubuh baru untukku. Tidak masalah di level apapun itu. Bahkan di tingkat fana pun tidak masalah. Setelah itu, aku akan memberimu apapun yang kau mau. Kita bisa membuat sumpah laut jika kau meragukanku. Dengan begitu, kita akan sama-sama mendapatkan apa yang kita mau." Namun Fang Yuan mencibir. Memang layak kau begitu terkenal di dataran utara. Bahkan dalam kondisi seperti ini pun, kau belum menyerah dan ingin mendapatkan kembali tubuhmu. Sayangnya, aku masih memiliki cara untuk melakukan ini sepanjang waktu tanpa menghancurkan jiwamu. Memangnya cara apa yang kau miliki? Metode penguatan jiwa? Apa kau sungguh memiliki pemahaman tentang jalur jiwa? Bahkan dengan gerakan pembunuh dari jalur jiwa pun tidak akan mudah untuk memaksaku. Kau bisa mencobanya sebanyak yang kau mau, kata Dong Fang Changfan sambil tertawa lagi. Begitukah? Maka akan kulakukan sesuai dengan perkataanmu, kata Fang Yuan sambil tersenyum tipis. Lalu dia mengeluarkan air sagu dari aperturnya dan menghancurkannya. Segera butiran debu merah menyebar dan energi jiwa Fang Yuan serta Dong Fang Changfan segera bertambah menjadi jauh lebih kuat. Ini? Tunggu. Gu ini? Bagaimana bisa kau menyembuhkan luka jiwaku?
Dongfang Changfan bergetar hebat ketika merasakannya. Ekspresinya kini tampak keheranan. "Tebak saja," kata Fang Yuan dengan acuh tak acuh. Sementara Dongfang Changfan menggertakkan gigi. Dia lalu berkata, "Hanya ada satu kemungkinan. Ini pasti adalah air segu. Gu yang berisikan gunyali dan sangat laku di toko kuning." Hahaha, pandai. Sesuai dengan reputasimu. Ini memang air segu. Alat untuk membawa gunyali agar tidak hancur, kata Fang Yuan. "Wah, harus kuakui kau memang bermodal besar. Kau bahkan membeli air segu. Namun harganya itu terlalu mahal. Kau tidak akan bisa bertahan sebelum mendapatkan warisanku." Dongfang Changfan masih percaya diri. "Oh, sungguh? Namun sayang sekali, aku tidak membeli air segu. Aku adalah pencipta dari air segu dan pemilik dari pasokan gunyali." "Apa? Jadi itu kau?" Dongfang Changfan berseru, di mana dia akhirnya menyadari siapa sosok yang ada di hadapannya ini. Dia tidak menyangka ada keterkaitan yang begitu besar di hadapannya kali ini. "Ya, aku bisa menggunakannya berulang kali, sebanyak apapun yang aku mau." Sementara itu wajah jiwa Dongfang Changfan kini menjadi suram. Bagaimanapun, gunyali memang adalah cara terbaik untuk memulihkan jiwa dari seorang Master Gu. Karena itu, gunyali sendiri sempat muncul di dalam kisah Rensu. Di tengah suramnya pikiran Dongfang Changfan, Fang Yuan kembali melanjutkan pencarian jiwa. Akhirnya di sini sedikit demi sedikit Fang Yuan mulai mendapatkan informasi. Kali ini yang ia dapatkan adalah semua informasi tentang tanah terberkati kolam giok. Ada begitu banyak barang berharga di sana dan memang sebagian besar juga sudah diambil oleh Fang Yuan. Sementara untuk yang masih tersisa, saat ini tentu telah diperebutkan oleh para Master Gu Iblis di dataran utara. Fang Yuan sendiri tidak punya niat untuk mengambilnya. Sama seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya di bagian opening, bahwa tanah terberkati kolam giok saat ini pasti sudah jatuh dalam kekacauan. Kembali ke sana itu sama saja dengan mengantarkan nyawa. Jadi Fang Yuan memilih untuk tidak kembali. Setelah itu Fang Yuan kembali menggunakan air segu dan memulihkan jiwa Dongfang Changfan. Fang Yuan memulai pencarian jiwa yang kedua. Dalam pencarian kedua ini, Fang Yuan kembali mendapatkan informasi-informasi yang berharga. Informasi yang pertama itu adalah metode untuk memperbudak binatang hantu, sekaligus informasi dari formasi besar yang Dongfang Changfan buat di tanah Taikyo. Jujur saja bahwa informasi ini sangatlah berharga, karena informasinya berisikan pencapaian dari jalur bayangan, di mana Dongfang Changfan berhasil mengubah bentuk dari mayat kelelawar kehancuran menjadi gunung mayat. Lalu dengan pencapaian jalur luar angkasanya, Dongfang Changfan meningkatkan iklim di sana agar dipenuhi dengan dao luar angkasa. Dengan semua pencapaian itu, maka perbudakan bintang hantu pun dapat dilakukan. Namun ada satu bagian vital yang Fang Yuan sadari, yaitu keberadaan dari mayat kelelawar kehancuran. Karena memang formasi besar ini menggunakan mayat kelelawar kehancuran sebagai pusat formasinya. Secara umum, mayat kelelawar kehancuran tidak bisa digantikan. Jadi, kalau misalnya Fang Yuan menginginkan formasi ini, maka dia harus mendapatkan kembali mayat kelelawar kehancuran. Sayangnya, Fang Yuan tahu bahwa semua ini hanyalah jebakan dari Dongfang Changfan. Dongfang Changfan secara sengaja memberikan semua informasi ini pada Fang Yuan. Tujuannya agar Fang Yuan kemudian pergi ke tanah Taikyu dan mengambil mayat kelelawar kehancuran. Dengan begitu, maka Dongfang Changfan dapat kembali memiliki cara untuk melarikan diri. Harus disadari
bahwa saat ini mayat kelelawar kehancuran telah rusak akibat pertarungan sebelumnya. Karena itu auranya tidak lagi mampu menahan monster-monster atau binatang buas di sekitarnya. Ending yang terjadi jika Fang Yuan tetap pergi ke sana, maka dialah yang akan dalam bahaya karena harus berhadapan dengan begitu banyak binatang buas kuno serta binatang buas kuno terpencil. Karena memikirkan semua itu, Fang Yuan lalu mengabaikan kesempatan ini dan kembali melakukan pencarian jiwa yang ketiga. Sementara saat ini, Dongfang Changfan benar-benar dipenuhi dengan amarah dan kebencian pada Fang Yuan. Setelah semua yang ia lakukan, Fang Yuan bahkan tidak tergerak sedikit pun. Lalu yang lebih parah lagi, sebelum kematiannya, Dongfang Changfan sebenarnya telah melakukan perencanaan dan penerawangan hingga 50 tahun ke depan setelah kematiannya. Tapi sekarang, apa yang terjadi pada dirinya sudah terlalu keluar dari semua perencanaannya. Pada akhirnya, semua rencana yang telah ia buat benar-benar tidak berguna lagi. Sekarang, hanya dengan menggunakan jiwanya, kemampuan dari Dongfang Changfan sudah sangat menurun drastis. Sementara itu, Fang Yuan akhirnya dia telah menyelesaikan pencarian jiwa yang ketiga. Dan di sini, akhirnya Fang Yuan menemukan informasi yang paling ia inginkan. Informasi itu jelas adalah warisan dari jalur kebijaksanaan milik Dongfang Changfan. Setelah Fang Yuan memahaminya, dia sadar bahwa warisan ini sebenarnya ada hubungannya dengan Yang Mulia Konstelasi Bintang. Tapi jelas bahwa itu bukanlah warisan dari Yang Mulia Konstelasi Bintang. Warisan milik Dongfang Changfan sebenarnya adalah warisan yang ditinggalkan oleh seorang Gu Immortal peringkat 8. Sesungguhnya, warisan ini memiliki kemampuan untuk mengungkap rahasia dan menemukan sebuah petunjuk. Karena itu dalam hidupnya dulu, ahli ini berhasil mendapatkan beberapa rahasia dari Yang Mulia Konstelasi Bintang. Kemudian, ahli ini mencoba menganalisis kemampuannya hingga berhasil menciptakan tiruan dari peninggalan Yang Mulia Konstelasi Bintang. Akhirnya, dia berhasil menciptakan tiruannya dalam bentuk warisan yang dimiliki oleh Dongfang Changfan. Sementara untuk warisan ini sendiri, itu adalah warisan dari jalur kebijaksanaan. Namun, fondasinya adalah Gu Pemikiran Bintang. Artinya, fondasi dari warisan ini sebenarnya berasal dari jalur bintang. Maka tidak heran kalau dalam penyempurnaannya, Dongfang Changfan sendiri membutuhkan Gu Cahaya Bintang sebagai bahan utama. Semakin banyak Fang Yuan memahami warisan ini, dia semakin merasa bahwa perjalanan kali ini sungguh sangat berharga. Dia pun mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Warisan jalur kebijaksanaan ini begitu menggoda, sampai-sampai membuatku ingin beralih ke jalur kebijaksanaan, kata Fang Yuan sambil menghela nafas. Bagaimanapun saat ini, Fang Yuan itu sudah mengembangkan jalur kekuatan. Maka dia tidak bisa mengganti jalurnya begitu saja. Apalagi saat ini dia sudah ada di ranah immortal. Meskipun sebenarnya dia masih memiliki apertur pertama, tapi karena saat ini dia sudah menjadi zombie, maka apertur pertamanya pun sudah mati. Jika memang Fang Yuan ingin menggunakan jalur kebijaksanaan ini, maka dia harus kembali mendapatkan tubuh manusianya terlebih dahulu. Prosesnya masih lama. Dia saat ini hanya bisa meningkatkan kemampuan yang ada. Namun, bukan berarti warisan ini tidak berguna bagi Fang Yuan. Meski Fang Yuan tidak dapat mengubah jalurnya sekarang, namun dia masih bisa menggunakan jalur kebijaksanaan ini. Dan tentu saja itu sangat berguna untuk Fang Yuan. Karena dengan begitu, dia bisa meningkatkan efisiensi penggunaan Gu Kebijaksanaan peringkat 9. Penggunaan jalur kebijaksanaan memberikan dampak positif yang sangat besar untuk Fang Yuan. Karena itu, Fang Yuan sendiri sudah sangat merasa puas. Lalu, kemudian Fang Yuan memanggil Little Hu.
Roh tanah, apa kau di sini? Kata Fang Yuan sambil mengetuk tanah dengan kakinya beberapa kali. Ya tuan, saya di sini, kata Little Hu. Bagus, segera hentikan penyempurnaan gu pemikiran jahat dari sarang batu kedua. Lalu mulai produksi gu pemikiran bintang. Ambil resep ini dan mulai buatlah pengaturannya, kata Fang Yuan. Baik tuan, jawab Little Hu. Lalu Fang Yuan bertanya lagi, kemudian apa kau sudah mengatur tempat untuk semua sumber daya yang kubawa? Sudah tuan, semua sudah ditempatkan sesuai dengan lokasi yang Anda minta. Namun ada satu berita buruk, bahwa serigala sirip hiu yang Anda bawa sepertinya tidak sehat. Dia enggan berburu dan hanya berdiam diri di dalam kolam sepanjang waktu. Jujur saya takut dia mungkin tidak akan bisa bertahan, kata Little Hu. Tapi Fang Yuan kemudian dengan santai menjawab, tidak perlu khawatir soal itu. Aku telah mengendalikan kawanan serigala sebelumnya. Ini memang adalah sifat mereka, dan hanya akan menunggu waktu sampai nantinya mereka kembali seperti semula. Mendengar itu, Little Hu pun mengangguk. Kemudian tuan, masih ada satu lagi yang ingin saya sampaikan. Sebentar lagi bencana duniawi akan datang ke tanah ini. Semoga Anda tidak melupakannya. Fang Yuan pun tersenyum. Dia berkata, kau tidak perlu khawatir tentang itu. Aku tentu masih mengingatnya. Memang benar bahwa bencana duniawi datang setiap 10 tahun sekali. Dan saat ini sudah hampir 2 tahun sejak pertama kalinya Fang Yuan menghadapi bencana duniawi yang pertama. Kemudian, dengan perbedaan waktu di Gunung Danghun dan dunia luar, maka waktu yang tersisa untuk bencana duniawi itu hanya tinggal sebentar lagi. Tapi, memang Fang Yuan tidak terlalu khawatir akan masalah ini. Dengan semua kemampuannya saat ini, dan dengan kekuatan bertarungnya saat ini, Fang Yuan sangat percaya diri untuk menghadapi bencana duniawi yang akan datang nantinya. Oleh karena itu, Fang Yuan mulai menanyakan hal yang lain lagi. Sementara itu untuk klan Dongfang yang sebelumnya kubawa, buatkanlah mereka penjara bawah tanah, minta para rockman untuk melakukannya. Lalu tempatkan mereka di sana, beri makan mereka sesedikit mungkin seperti binatang peliharaan. Aku punya rencana pada mereka, namun tidak perlu terburu-buru. Baik tuan, saya akan laksanakan, jawab Little Hu. Sebelumnya, selain menyimpan Dongfang Qingyu untuk memancing Dongfang Yuliang, sebenarnya Fang Yuan itu membawa sekitar 200 anggota klan Dongfang di dalam aperturnya. Dan sebelumnya, Fang Yuan menyerahkan mereka pada roh tanah untuk diurus selama dia memulihkan diri. Lalu setelah itu Fang Yuan lanjut mengurus beberapa hal lagi. Dan dari perbincangan dengan Little Hu, Fang Yuan sadar bahwa dia harus bisa mengembangkan jualannya di masa depan. Sebelumnya dia telah mendapatkan beberapa sumber daya yang berharga dari klan Dongfang. Tentu dia masih harus mengembangkannya. Karena itu, Fang Yuan berpikir untuk kembali menggunakan pencarian jiwa pada Dongfang Changfan. Dia adalah ahli nomor 1 di dalam klan Dongfang. Dia juga adalah tetua agung pertama, maka tentu dia memiliki semua informasi tentang apa yang Fang Yuan butuhkan saat ini. Jelas bahwa Dongfang Changfan tahu tentang metode pengelompokan binatang buas sampai dengan metode untuk melakukan reproduksi pada mereka. Dengan begitu, di masa depan peluang bisnis dari Fang Yuan akan terus melebar. Dan karena itu, Fang Yuan tidak hanya akan bergantung pada produksi dari Gunyali. Setelah memikirkan semua itu, jiwa Dongfang Changfan tiba-tiba beresonansi dan dia berkata, kamu adalah zombie abadi. Sulit bagimu untuk mendapatkan tubuh manusia lagi. Sekarang, kultivasimu terhenti dan selamanya kau hanya akan ada pada titik ini. Karena itu, teknik kepemilikan ini sangatlah cocok untukmu.
Meskipun teknik ini dapat memancing kecemburuan langit dan bumi serta sangat berbahaya. Tapi, kau bisa mengambil kepemilikan dari tubuh masterku yang masih ada di tingkat fana untuk menekan resikonya. Aku sudah mempraktekkan dan karena itu, aku memiliki pengalaman tentang masalah ini. Aku juga bisa melakukan beberapa penyesuaian. Jadi, sepertinya kita bisa bekerja sama jika kau mau. Mendengar itu, faktanya Fang Yuan memang tertarik karena memang setiap zombie abadi pasti ingin hidup lagi. Kemudian Fang Yuan menjawab, seperti yang diharapkan dari Dongfang Changfan. Sebelumnya kupikir kau diam karena kau telah mengakui kekalahanmu. Tapi siapa sangka, saat kau melihat peluang kau langsung mau memanfaatkannya. Aku memang harus belajar banyak darimu. Ya, kau bisa belajar banyak dariku. Lagi pula karakter kita itu sama. Kau sendiri yang mengatakannya di awal. Jadi bagaimana jika kita bekerja sama? Dongfang Changfan menyeringai. Tapi Fang Yuan justru menjawab. Justru karena karakter kita sama, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Jangan khawatir. Setelah aku memerah semua esensi di dalam jiwamu, aku akan menghancurkan jiwamu dan akan kupastikan bahwa jiwamu benar-benar hilang dari dunia ini. Aku mengenal diriku sendiri, dan jika semakin banyak orang sepertiku ada di dunia, maka itu akan menjadi penghalang untukku sendiri di masa depan. Karena itu, semakin sedikit jumlah orang yang memiliki karakter sepertiku, itu jauh lebih baik. Mendengar itu, Dongfang Changfan pun terkejut. Dia tidak menyangka kalau niat membunuh Fang Yuan begitu dalam dan tegas. Ini Dongfang Changfan merasakan kalau Fang Yuan tidak akan mudah untuk berubah pikiran. Lalu, jiwa Dongfang Changfan berkata lagi, ucapanmu sungguh meyakinkan. Tapi aku tahu bahwa sejujurnya kau pasti tertarik dengan teknik kepemilikanku. Fang Yuan tanpa ragu menjawab, aku memang sangat tertarik. Aku juga yakin kau memiliki kemampuan untuk meningkatkan teknik kepemilikan dengan semua pencapaianmu. Tapi, itu hanya berlaku jika yang melakukannya adalah dirimu. Sementara aku tidak bisa meningkatkan teknik ini, bahkan jika aku memiliki warisan lengkap milikmu. Karena itu, aku pasti akan bergantung padamu. Aku tahu bahwa itulah yang kau inginkan. Dongfang Changfan menecak kesal setelah mendengar semua itu. Fang Yuan memang tidak mudah untuk dipengaruhi. Dia sudah hidup lebih dari 500 tahun di masa lalu. Karena itu, dia memiliki pemahaman yang luar biasa. Kebijaksanaannya pun tidak bisa diremehkan. Selain itu, Fang Yuan juga sangat mawas diri. Dia tahu kalau dia itu masih lemah, jadi dia bertindak dengan sangat hati-hati. Setelah itu, Fang Yuan kembali menggunakan pencarian jiwa pada Dongfang Changfan. Pada pencarian jiwa ini, Fang Yuan menemukan bahwa Dongfang Changfan memiliki ulat sutra teratai putih raksasa dalam perkembangannya. Karena itu, Fang Yuan juga tahu bahwa di dalam apertur Dongfang Yuliang saat ini masih terdapat ulat sutra teratai putih raksasa. Nah, kalau kita ingat lagi, Fang Yuan sendiri sebenarnya sudah mencari-cari ulat sutra teratai putih raksasa untuk waktu yang lama. Dia membutuhkan ulat ini untuk memberi makan Gu pembersih jiwa. Bahkan dalam prosesnya, Fang Yuan sendiri kesulitan untuk menemukannya. Sampai akhirnya, dia tidak bisa lagi menggunakan Gu pembersih jiwa. Karena jika dia memaksanya, maka Gu itu akan hancur. Sebagai gantinya, lalu Fang Yuan menggunakan Gu kekuatan diri dari Helloulan sebagai ganti dari Gu pembersih jiwa. Nah, karena itu sampai sekarang, Gu pembersih jiwa itu masih sangat kelaparan, dan Fang Yuan juga sangat membutuhkan ulat sutra teratai putih raksasa. Kali ini, menemukan ulat sutra teratai putih dari peninggalan Dongfang Changfan itu adalah sebuah kebetulan. Dan kebetulan ini memang benar-benar menarik minat dari Fang Yuan. Tapi, Fang Yuan tidak segera bertindak. Dia kembali menyelami pengalaman Dongfang Changfan dan menggunakan pencarian jiwa. Setelah itu, Fang Yuan akhirnya menemukan
bahwa rupanya Dongfang Changfan dulu menerima warisannya dari pengemis tua yang sama dengan pemberi warisan dari Tai Baiyunseng. Fang Yuan dulu menyebut pengemis ini dengan nama Raja Sejati Gunung Ungu. Tentu nama ini adalah nama sembarang yang Fang Yuan buat untuk mengelabui Tai Baiyunseng. Padahal di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan sendiri tidak pernah menemukan cerita tentang Raja Sejati Gunung Ungu. Namun, warisan yang ia tinggalkan rupanya tidak bisa dianggap remeh. Pertama, warisan jalur waktu dari Tai Baiyunseng, lalu kemudian sekarang warisan dari jalur kebijaksanaan yang dimiliki oleh Dongfang Changfan. Fang Yuan tidak tahu apakah orang ini masih mewariskan warisan lain pada orang yang lain lagi. Ini Fang Yuan tampak berpikir beberapa saat. Dia tidak tahu bagaimana caranya orang sehebat ini dapat bersembunyi dari cerita di dalam sejarah. Namun pemikiran itu tidak berlangsung lama. Sekarang Fang Yuan lebih memikirkan tentang apa yang harus dia lakukan dengan ulat sutra teratai putih. Haruskah dia mengambilnya? Tapi dia tahu bahwa tempat itu pasti sangat berbahaya. Belum lagi tanah terberkat yang dibentuk pasti memiliki roh tanah yang sangat benci dengannya. Ini memang adalah kesempatan Fang Yuan untuk mendapatkan ulat sutra teratai putih raksasa. Tapi dia tahu bahwa tempat itu pasti juga sangat berbahaya. Fang Yuan terus memikirkannya untuk waktu yang lama. Fang Yuan sadar dia telah banyak membuat perubahan di dataran utara, menghancurkan salah satu kekuatan super, menghancurkan salah satu warisan yang luar biasa dari The Great Sun. Dan karena itu dia menciptakan ketidakseimbangan di dataran utara. Bahkan bisa dikatakan bahwa Fang Yuan secara tidak langsung telah menghancurkan dataran utara saat ini. Karena itu Fang Yuan terus berpikir apa yang harus dia lakukan. Kemudian tidak terasa beberapa hari pun berlalu. Di dataran utara di tempat kematian Xie Ximin, terlihat beberapa orang yang saat ini tengah bersembunyi. Setelah didekati rupanya mereka adalah para ahli dari benua tengah. Kali ini, mereka bersiap di sana atas perintah dari Feng Jiuge setelah menerima kabar dari Tuan Tua Chanyang. Feng Jiuge sendiri didukung oleh deduksi dari orakel tua yang mengatakan bahwa orang yang telah membunuh Dongfang Changfan pasti akan kembali ke tempat ini. Dan orang itu pasti mengambil peninggalan dari Dongfang Changfan yang sudah mati. Meski mereka tidak mengetahui lokasi persis dari kematian Dongfang Changfan, tapi mereka tahu bahwa lokasinya tidak akan jauh dari sana. Karena itu dengan bantuan Gu investigasi, mereka semua memindai tempat itu 24 jam non-stop selama beberapa hari terakhir. Mereka mulai menaruh kecurigaan pada sosok yang sebelumnya ditemui oleh Tuan Tua Chanyang. Mereka berpikir kalau sosok itu adalah Sa Huang, zombie abadi yang mereka cari-cari selama ini. Namun, sayang sekali penantian mereka rupanya tidak terbayarkan. Karena hari ini, bukannya sosok yang mereka tunggu-tunggu yang datang, melainkan ada 3 sosok agung dari jalan iblis. Mereka adalah 3 pemimpin dari puncak pegunungan bersalju. Mereka bertiga adalah pemimpin keempat, kelima, dan keenam dari pegunungan bersalju. Ketiganya itu datang untuk menjarah peninggalan Dongfang Changfan. Rupanya mereka mengetahui lokasi persis dari peninggalan Dongfang Changfan. Melihat ini, orang-orang dari benua tengah tampak terkejut. Mereka kini bahkan mulai bimbang apakah mereka harus bergerak atau tidak. Lalu, Feng juga segera mengambil keputusan bahwa mereka harus segera pergi ke pegunungan bersalju untuk mengambil kesempatan dan menemui perilisan. Semua orang tahu bahwa sosok misterius yang mereka cari-cari itu memiliki hubungan yang dekat dengan perilisan. Karena itu lebih baik mereka menemui perilisan dan menanyakannya secara langsung. Sebelumnya mereka tampak ragu untuk melakukan itu. Namun karena saat ini ada 3 dari pemimpin pegunungan bersalju yang ada di sana, maka mereka sekarang berinisiatif untuk pergi ke pegunungan bersalju. Karena itu setelahnya,
para ahli itu segera pergi dari sana. Mereka semua pergi bergegas menuju pegunungan bersalju, markas besar dari jalur iblis di dataran utara. Sementara itu, saat ini di puncak pertama pegunungan bersalju, leluhur Suehu tampak duduk di kursi besar sambil memegang gunung Minishol. Rupanya Perilisan sebelumnya telah berhasil mendapatkan gunung Minishol dan kembali ke pegunungan bersalju. Meski Perilisan yang mendapatkannya, tapi barang ini sangatlah berharga. Karena itu Perilisan memiliki kewajiban untuk sementara waktu menyerahkannya pada leluhur Suehu. Kemudian, di tengah pemikiran leluhur Suehu, istrinya Nyonya Wonso datang dan memberinya beberapa pendapat. Dia juga mengatakan kalau Perilisan sungguh sangat beruntung karena bisa mendapatkan item yang cocok dengannya. Memang, gu inti dari Perilisan itu adalah gu informasi. Namun, sesungguhnya, jalur yang dimiliki oleh Perilisan itu adalah jalur kayu. Karena itu, gunung Minishol ini sangatlah berguna untuk Perilisan. Namun setelah mendengar semua itu, leluhur Suehu justru menghela nafas panjang. Dia mengatakan bahwa di balik keberuntungan yang besar, itu selalu disertai dengan sebuah kemalangan. Pun sama dengan hari ini, leluhur Suehu baru saja menerima surat dari Yao Huang, yang mana meminta mereka supaya menyerahkan gunung Minishol ke jalan lurus kembali. Orang-orang dari jalan kebenaran ini menggunakan nama jalan kebenaran untuk mendapatkan kembali harta ini. Karena memang sebelumnya klan Dongfang adalah klan yang bergerak di jalan kebenaran. Tapi leluhur Suehu tahu bahwa mereka sebenarnya hanya menginginkan gu ini. Mereka dengan sengaja menggunakan nama jalur kebenaran untuk menekan leluhur Suehu. Setelah mendengar ini, tentu Nyonya Wonso tampak khawatir, karena dia sendiri tahu bahwa sebentar lagi leluhur Suehu harus menghadapi kesengsaraan surgawi. Jika dia banyak bertarung di sini, maka itu hanya akan melemahkan pondasinya dan dia juga akan mengalami banyak kerugian. Namun sekarang nasi sudah menjadi bubur. Leluhur Suehu juga tidak bisa menyerahkan gunung Minishol, karena itu dia tidak bisa mundur saat ini. Leluhur Suehu berkata bahwa sekalian saja kali ini dia akan menggunakan kesempatan ini untuk menguji kemampuannya. Lalu setelah membulatkan tekad, pada akhirnya Yao Huang benar-benar datang ke puncak pegunungan bersalju. Namun kali ini dia tidak datang sendiri, melainkan datang bersama dengan Bai Zhu. Mereka berdua adalah gu immortal peringkat 8. Melihat keduanya datang, leluhur Suehu mencibir. Lalu kemudian terjadilah perdebatan di antara mereka. Sayang sekali, dalam perdebatan itu mereka tidak memiliki titik temu. Jadi, pada akhirnya kekuatanlah yang akan memutuskan segalanya. Setelah itu ketiganya mulai bertarung di surga putih. Mereka tahu bahwa jika mereka bertarung di pegunungan bersalju, itu akan menghancurkan lingkungan sekitar. Jadi mereka memutuskan untuk terbang tinggi dan memasuki surga putih. Dalam kesempatan ini para ahli dari benua tengah menyelinap masuk dan mereka sedang mencari sosok Perilisan. Namun dalam perjalanan ada serangan nyasar yang mengenai Oracle tua. Serangan ini hampir memusnahkan Oracle tua. Untungnya dia masih bisa menghindar meskipun sebagian tubuhnya kemudian terpotong. Lalu dengan gu penyembuhan di tingkat immortal, Oracle tua pada akhirnya berhasil disembuhkan. Kini wajah dari para ahli benua tengah benar-benar terlihat masam. Mereka tahu bahwa kesenjangan antara peringkat 7 dan 8 itu bagaikan langit dan bumi. Karena itu, sekarang mereka bahkan mulai ragu-ragu apakah mereka harus lanjut atau malah mundur. Pada akhirnya, lagi-lagi Feng Jiuge lah yang mengambil keputusan. Kali ini, dia mengumumkan bahwa semua orang harus mundur. Jadi pada akhirnya, orang-orang dari benua tengah ini tidak jadi masuk ke wilayah pegunungan bersalju. Lagi pula, mereka juga tidak boleh tertangkap di tempat ini. Mereka saat ini sedang dalam misi. Kalau sampai rahasia mereka terbongkar,
maka benua tengah akan dalam bahaya. Pada akhirnya dengan senyuman pahit, semua orang yang ada di sana pun mundur mengikuti Feng Jiuge. Sementara, pertarungan di Surga Putih menjadi semakin intens, dan leluhur Suehu benar-benar bersungguh-sungguh. Setelah lama tidak mengeluarkan kemampuannya, leluhur Suehu kali ini menunjukkan gerakan pembunuh yang bahkan sampai memotong Surga Putih. Melihat hal ini, baik Yao Huang ataupun Baizu merinding disco. Meski mereka sama-sama peringkat 8, tapi kekuatan leluhur Suehu tidak boleh dianggap remeh. Akhirnya, setelah itu kedua orang ini memilih untuk mundur dan melarikan diri. Sementara untuk leluhur Suehu akhirnya kembali ke puncak pertama. Di sana, dia kembali bertemu dengan istrinya. "Ah, kau terlalu berlebihan, suamiku," kata Nyonya Wan Shou. Tapi leluhur Suehu berkata, "Aku tidak punya pilihan lain. Sepertinya aku hanya bisa bergantung padamu untuk memperbaiki kekacauan ini." Memang benar bahwa Nyonya Wan Shou adalah salah satu dari 4 Gu Immortal hebat yang bergerak di jalur penyempurnaan. Karena itu, dia pasti bisa memperbaiki kekacauan ini. Namun lebih dari itu, akhirnya perdebatan tentang siapalah yang terkuat di dataran utara saat ini sudah terjawab. Bahwa leluhur Suehu lah orang yang bisa disebut sebagai yang terkuat di dataran utara. Setelah itu, akhirnya konflik di pegunungan bersalju pun mereda. Dan beberapa hari kemudian, di Gunung Danghun, Perilisan dan Helloland akhirnya datang bersamaan. "Fang Yuan, kami datang kemari membawa apa yang kau minta," kata Perilisan sambil mengeluarkan semua barang dari apertur miliknya. Apa yang ada di sana adalah ulat sutra teratai putih raksasa dan Gu pikiran bintang. Rupanya, Fang Yuan memang tidak pergi ke tanah terberkati peninggalan Dongfang Zhangfan dari tubuh Dongfang Yuliang. Tapi, dia memanfaatkan Perilisan. Dia memberikan informasi tentang lokasi dari tanah terberkati yang terbentuk setelah kematian kedua dari Dongfang Zhangfan. Lalu, Fang Yuan juga memberikan tanah terberkati itu pada mereka sebagai bayaran. Namun, sebagai gantinya, dia menginginkan ulat sutra teratai putih raksasa dan Gu pemikiran bintang yang ada di dalam tanah terberkati itu. Secara umum, ini masihlah transaksi yang bagus. Karena itu Perilisan menyetujuinya dan kemudian menggerakkan beberapa pemimpin pegunungan bersalju untuk membantunya. Dan di sini sekali lagi Fang Yuan luar biasa. Dia bisa menggerakkan para pemimpin pegunungan bersalju secara tidak langsung. Selain itu, dia juga mendapatkan apa yang dia inginkan dengan situasinya yang sangat-sangat aman. Dia bahkan tidak harus keluar dari Gunung Danghun. Sungguh ini adalah pencapaian yang luar biasa dari seorang Fang Yuan. Sekian dulu cerita hari ini. Sorry sudah malam banget dan hanya bisa sampai di sini ceritanya. Sebenarnya ini ada banyak sekali bab yang dibahas mulai dari 807 sampai dengan 814. 7 bab sebenarnya, tetapi timenya hanya sekitar 40 menitan. Ya, ada banyak sekali cerita yang kemudian dipotong karena rasanya terlalu berbelit-belit. Dan karena pemotongan-pemotongan itu yang kemudian membuat proses pembuatan video hari ini cukup memakan waktu. Namun sayang hasil rekamannya tidak terlalu lama. Ya, semoga kita sama-sama bisa mengerti dan Ani rasa sampai di sini dulu ceritanya. See you again di next video dan bye.